Halo teman-teman, selamat datang di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bagaimana keadaan teman-teman untuk hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di masa pandemi ini ya, dan tetap semangat menjalani pembelajaran secara online atau daring. Dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, pada pertemuan ini saya akan membahas sebuah materi yaitu logika dan algoritma komputer. Jadi dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari ke depannya. Tapi di pertemuan yang pertama itu adalah logika dan algoritma komputer. Ya, adapun peta konsepnya di materi logika dan algoritma komputer ini, ya, yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama itu pengertian logika dan algoritma komputer. Ya. Subbab inilah yang akan kita bahas di video ini, ya, dan dasar-dasar algoritma ini akan kita bahas nanti di pertemuan yang berikutnya atau di video yang berikutnya. Adapun kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan ini, yang pertama itu adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Dan yang kedua, atau kompetensi dasar 4.1, yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Kemudian ada tujuan akhir. Tujuan akhir kita nanti setelah mempelajari logika dan algoritma komputer. Yang pertama, ya, tujuan pertama itu adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Dan yang kedua, memahami cara menyelesaikan masalah menggunakan algoritma. Ya, kita ke materinya. Kita bahas yang logika terlebih dahulu. Ya. Logika secara umum. Oke, pengertian logika secara umum ya. Secara umum, logika itu dapat diartikan sebagai bentuk pemikiran yang memberikan solusi agar masalah dapat teratasi. Ya, kita sebagai makhluk atau manusia yang dianugerahi kelebihan yaitu bisa berpikir. Tentunya setiap orang, ya, itu pasti memiliki yang namanya logika. Setiap kita menghadapi suatu masalah, secara tidak langsung logika kita akan bekerja. Ya, kita akan mencari solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian dari mana sih asal logika? Oke, kata logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Di mana logos ini artinya adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, itu asal kata logika. Kemudian ada manfaatnya kita belajar logika. Ya, dengan mempelajari logika akan ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Ya, jadi dengan belajar logika kita akan bisa berpikir menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Jadi logika itu sebenarnya bisa kita asah, ya. Logika itu bisa kita asah, seiring waktu itu bisa kita asah sehingga akan membuat pikiran kita menjadi lebih tajam dan lebih berkembang dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah membuat setiap orang berpikir cermat, berpikir objektif,
dan efektif dalam berkomunikasi. Dengan mengasah logika, dengan mempelajari logika, jadi setiap orang itu diharapkan nanti bisa berpikir secara cermat, ya, bisa berpikir secara objektif dan bisa efektif dalam hal berkomunikasi. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar. Jadi dengan logika diharapkan nanti seseorang itu tidak akan tersesat dalam hal bernalar. Jadi bisa berpikir secara sehat lah. Intinya seperti itu. Ya. Setelah menggunakan logika, ya, setelah kita menggunakan logika kita, diperlukan cara untuk menentukan penyelesaian yang baik. Ya, karena sebenarnya logika itu hanya ada dalam pikiran kita, belum kita notasikan. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, itu sebenarnya dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Ya, cara itu disebut dengan algoritma. Ya. Jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma memiliki ciri-ciri. Ya, yang mana sih namanya algoritma? Ya, bisa diperhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ya, ciri-cirinya adalah algoritma mempunyai awal dan akhir. Ya, itu harus. Algoritma harus memiliki awal, algoritma juga harus memiliki akhir. Kemudian ciri yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau ambigu. Jadi ketika kita menotasikan logika kita ke dalam algoritma, usahakan kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang tepat, yang tidak mengandung arti ganda atau ambigu. Ya, saya ambil contoh misalkan, ambil air. Ya, ambil air itu akan mengandung kata ambigu. Ambil airnya itu sebanyak berapa liter atau sebanyak berapa gelas, ya itu ya. Jadi harus dipastikan. Misalkan teman-teman ingin membuat algoritma memasak mie instan misalkan ya. Dalam langkah-langkahnya itu pasti ada langkah merebus airnya. Ya, nanti dalam pembuatan algoritmanya usahakan teman-teman buat kalimatnya sejelas mungkin. Ya, tuangkan air ke dalam panci atau wajan setengah liter itu misalkan. Ya, itu berarti katanya tepat atau katanya pasti, yaitu air setengah liter. Ya, jadi tidak akan mengandung arti yang ambigu atau arti ganda. Kemudian ciri-ciri algoritma yang ketiga itu adalah memiliki masukan atau kondisi awal. Ya, setiap algoritma itu pasti memiliki yang namanya kondisi awal. Di mana kondisi awal ini adalah kondisi di mana suatu masalah itu belum terselesaikan. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma yang keempat itu adalah memiliki keluaran atau kondisi akhir. Ya. Setelah serangkaian algoritma, serangkaian langkah-langkah itu teman-teman paparkan, tujuan akhirnya adalah sebenarnya sebuah output atau hasil, ya, hasil akhir atau kondisi akhir. Kemudian ciri-ciri algoritma yang kelima, ya, algoritma harus efektif bila digunakan benar-benar untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, jadi algoritma ini
nantinya akan diharapkan bisa digunakan kembali di suatu permasalahan yang sama. Itulah tujuan kita mengapa harus membuat algoritma. Intinya sih agar bisa efektif digunakan jika ada persoalan yang sama nantinya. Kemudian ciri algoritma yang terakhir atau yang keenam itu adalah dapat berhenti setelah sejumlah operasi atau istilahnya adalah terminate. Ya, setelah algoritma itu menghasilkan suatu output atau kondisi akhir, maka algoritma itu dapat berhenti. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat algoritma. Jadi suatu algoritma itu dapat dikatakan baik jika memiliki beberapa sifat utama. Ya, beberapa sifat utama algoritma. Yang pertama itu adalah input atau masukan. Jadi suatu algoritma itu memiliki input atau kondisi awal sebelum algoritma dilaksanakan dan bisa berupa nilai-nilai pengubah yang diambil dari suatu himpunan khusus. Samalah seperti ciri-ciri yang tadi, ya. Algoritma itu juga memiliki sifat yaitu inputan atau masukan. Jadi diharapkan nanti algoritmanya memiliki suatu inputan. Kalau tanpa inputan nanti algoritmanya tidak akan menghasilkan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat algoritma yaitu output atau keluaran. Ya, suatu algoritma akan menghasilkan sebuah output setelah dilaksanakan. Atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir. Nanti nilai output dapat diperoleh dari nilai input yang diproses melalui algoritma atau langkah-langkah algoritma. Ya, output ini nanti akan dihasilkan sesuai dengan inputannya. Ya. Kemudian sifat-sifat algoritma yang ketiga itu ada pendefinisian. Langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. Maka dari itu ketika membuat algoritma diusahakan teman-teman menggunakan kalimat yang jelas, yang mudah dimengerti oleh orang lain yang akan menggunakan algoritma kita. Kemudian ada penyelesaian. Suatu algoritma itu harus memberi kondisi akhir atau output. Jadi setelah melakukan sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya, untuk setiap kondisi awal atau inputan yang diberikan. Ya, jadi suatu algoritma itu pasti akan memberikan suatu kondisi akhir atau output lah. Nanti outputnya ini akan bisa didapatkan setelah melakukan sejumlah langkah-langkah dari algoritma tersebut. Kemudian ada efektivitas. Jadi setiap langkah dalam algoritma itu bisa dilaksanakan dalam selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya dapat memberi solusi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi itu ya, setiap langkah dalam algoritma itu bisa dilaksanakan dalam selang waktu yang tertentu. Jadi tidak harus pada saat itu juga. Kemudian ada yang terakhir, sifat-sifat algoritma, yaitu umum atau generality. Langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu. Ya, jadi itu ada 6 sifat-sifat algoritma, di mana jika sudah memiliki 6 sifat ini, maka algoritmanya bisa dikatakan baik. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan dan fungsi algoritma. Ya,
Apa sih tujuannya belajar algoritma? Apa sih fungsinya belajar algoritma? Oke, yang pertama itu adalah fungsinya memperkuat cara berpikir seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar algoritma, itu akan bisa memperkuat cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Kemudian tujuan dan fungsi algoritma yang kedua itu adalah membantu otak agar berpikir panjang, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa algoritma itu akan menghindari kita dalam berpikir sesat, ya, dalam bernalar. Maka di sini fungsi algoritma itu bisa membantu kita agar berpikir panjang, tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Selanjutnya ada yang ketiga, itu memperkuat analisis ketika pembuatan program. Ya, ini khusus untuk yang yang mempelajari bidang programmer, ya, program. Jadi dengan algoritma itu akan memperkuat analisis kita ketika membuat suatu program. Karena sebelum kita membuat suatu aplikasi atau program, tentunya kita harus melewati tahap ini, yaitu pembuatan algoritmanya. Ya. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam pembuatan program. Ya, jadi dengan adanya algoritma, ketika kita akan mengimplementasikan masalah atau program kita ke dalam suatu kode, dalam suatu sintak, itu akan lebih dipermudah karena kita hanya perlu mentranslate, istilahnya ya, kita perlu menggenerate atau mentranslate apa yang sudah kita tulis dalam algoritma ke dalam suatu sintak program. Kemudian tujuan dan fungsi algoritma yang kelima, bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Itu sudah pasti, karena logika dan algoritma itu tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan. Jadi dia adalah satu kesatuan. Kalau ada logika, pasti harusnya ada algoritma. Ada algoritma tentu awalnya adalah karena adanya suatu logika. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, fungsi algoritma yang keenam, meminimalisasi penulisan program yang berulang-ulang. Ya. Karena kadangkala kalau kita berkecimpung di dunia programmer, kita dalam membuat program, kadang hal yang sudah pernah kita kerjakan, ya, hal yang sudah pernah kita tulis dalam suatu kode program, secara tidak sengaja bisa kita tulis ulang ke depannya. Jadi hal itu merupakan cara yang tidak baik, ya, untuk dalam pembuatan program, karena tentunya akan memakan resource yang banyak. Seperti itu. Jadi dengan adanya algoritma itu akan meminimalisasi penulisan program kita secara berulang. Dan yang terakhir, tujuan dan fungsi algoritma yang terakhir itu adalah membuat dokumentasi menjadi lebih mudah. Ya, misalkan nanti teman-teman ada proyek yang lain, ya, dan kebetulan menghadapi permasalahan yang sama. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memikirkan bagaimana logikanya. Teman-teman cukup lihat saja algoritma yang sudah pernah dibuat. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah tujuan dan fungsi dari algoritma. Kemudian pembahasan kita yang terakhir di pertemuan ini itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dalam pembuatan algoritma. Oke, yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, jadi
teks yang kita buat atau kalimat yang kita buat dalam bentuk algoritma itu adalah sebenarnya deskripsi langkah-langkahnya. Langkah yang pertama apa, langkah yang kedua apa, sampai teman-teman menghasilkan suatu output atau solusi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yang kedua itu adalah tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Jadi dalam pembuatan algoritma, kata yang digunakan, ya, notasi yang digunakan itu adalah sebenarnya notasi atau kata-kata yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa manusia. Bisa bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Inggris, kemudian kalau tidak kita gunakan bahasa kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Yang penting mudah dimengerti oleh si pembaca algoritma. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmanya sendiri. Karena apa? Karena algoritma ini pada dasarnya adalah berawal dari logika. Jadi setiap orang itu mungkin memiliki logika yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika logika sudah berbeda, otomatis notasi atau algoritma pasti akan berbeda juga. Jadi tidak ada suatu notasi yang baku, ya. Jadi siapapun bisa membuat notasi dengan gayanya sendiri. Kemudian yang keempat itu ada notasi algoritma, bukan notasi bahasa pemrograman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, notasi algoritma itu bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu pseudocode, ya, apa itu pseudocode? Itu akan kita bahas di video berikutnya. Ya, intinya pseudocode itu adalah suatu notasi algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman, tetapi tidak bisa dijalankan oleh komputer itu, ya. Jadi notasi algoritma itu bukan notasi bahasa pemrograman. Maka dari itu pseudocode dalam hal notasi algoritma tidak dapat dijalankan oleh komputer. Karena bahasanya itu seperti bahasa kita sehari-hari, tetapi menggunakan beberapa simbol-simbol. Jadi kalimatnya tidak kita tulis secara lengkap, seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang memang harus kita ganti dengan simbol. Ya, itu akan kita pelajari di video yang berikutnya, ya. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma adalah algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Ya, nanti tujuan akhirnya memang kalau kita sebagai seorang programmer adalah mentranslasikan atau mentranslate apa yang sudah kita buat dalam bentuk algoritma ataupun pseudocode ke dalam bahasa pemrograman sehingga bisa dibaca oleh komputer. Ya, jadi itu pembahasan kita di video hari ini, di pertemuan ini. Kemudian untuk dasar-dasar algoritma, ya, subbab dasar-dasar algoritma itu akan kita bahas di video yang berikutnya. Jadi silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu video ini. Teman-teman perhatikan, bila ingin dicatat silakan. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di classroom boleh, atau di kolom komentar ini juga boleh, atau melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Di sana juga teman-teman boleh bertanya terkait materi yang kita bahas hari ini. Ya, jadi cukup sekian dulu pembahasan hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya dengan materi dasar-dasar algoritma. Terima kasih.